Oke, ini prosedurnya nanti kalau kita sudah punya data, misalkan di Excel ya, kalau uji normalitas Sapiro itu bisa import data ke Excel. Nah, nanti dicari tuh datanya di komputernya, base komputernya. Misalkan tadi itu datanya di nanti lebih cepatnya kalau disiapkan di satu folder gitu ya. Nama foldernya sudah disiapkan, tinggal enak kuliah. Ya ini. Nah, ini misalkan ya, Sapiro. Nah, datanya, nah, datanya dalam bentuk Excel, kemudian open. Nah, dia akan spesifik seperti ini. Ya, nah, datanya nanti akan seperti ini. Nah, karena ini kan masih mentahan dari Excel tadi ya, itu harus disesuaikan memang. Dia itu hanya bisa import, saran saya dari Excel itu nanti disesuaikan. Harus semuanya ke bawah ya. Datanya itu harus ke bawah. Beberapa yang tidak perlu ya di delete aja. Ini kan di delete, ini di delete aja. Nah, ini kan dia tadi yang kelompok satunya. Itu jangan di samping, tapi nanti di bawah sini. Datanya itu di bawah sini. Saya sesuaikan dulu di sini. Datanya ini nanti itu dibuat, kita pakai sheet lainnya. Ya, datanya seperti ini. Jadi kalau di SPS itu harus gelondongan seperti ini ya. Jadi tidak boleh di sampingnya. Soalnya nanti ada beberapa yang perlu di setting di SPSS. Atau bisa nanti biasanya di setting di bawah gitu, diketik biasa 5 6 gitu. Itu juga bisa. Ini karena tadi itu ngekliknya sama dengan SPS, jadi dia eh, random. Jadi saya Pak oh Iqbal, ternyata izin. ya Sepertinya slide yang ditampilkan di kami berbeda ini, Pak. Masih. itu itu isinya apa? Ini masih kosong, Eh Pak. masih kosong ya? Aduh, ya ya Nggih. ya. Maaf, maaf. Saya Nggih. ya sebentar ya. Sudah terlihat, sudah terlihat Nggih, di sampun, Excel. Pak. Sampun, Ya. Pak. Oke, tadi Matur kan nuwun. ada jadi ada dua kelompok, oke. Eh, yang mana itu
satu kelompok isinya 24. Tapi kalau Excel tadi itu kan sampingnya. Jadi kalau di SPS itu data harus keseluruhan ke belakang gitu. Atau juga ibu-ibu nanti buat dua item atau dua data. Misalkan SPSS A. Ini nanti kita global di new, maksudnya di SPSS sini atau yang SPSSB di sebelah sini. Tapi lebih enaknya itu jadi satu aja. Nah, bedanya kalau di Excel tadi kan sampingnya ya, ini hasil keseluruhan aja. Ini saya bentuk angka random aja ya. Ini nanti bisa manual, bisa melalui Excel. Tapi kalau melalui Excel harus di setting dulu seperti ini. 24 berarti tadi 48. Ya, ini data. Nah, Ibu, sebelum kita masuk ke olah data, jadi ini nanti dikasih nama dulu. Misal, hasil HB. Nah, numeriknya hasil HB ya. HB gitu aja. Kemudian ini itu desimalnya aja. Misalkan kalau mau hasilnya desimal, kadang di pemeriksaan itu desimal 2 ya tambah aja dia desimal 2. Nanti berpengaruh di sini. Kemudian ini nanti baru labelnya itu lengkapnya ya, caption lengkapnya hasil pemeriksaan HB. Oke. Oh, apunten. Ternyata label ini dia eh, HB aja gitu. Ini hasil hemoglobin. Nah, bedanya di sini Bapak Ibu. Value itu adalah kelompok. Jadi kelompoknya bentuknya gini. Satu, H- kelompok HB perokok. Buat value satu, kelompok satu, kemudian HB perokok itu masukkan add sini. Kemudian dua, HB non perokok. Kemudian masukkan add sini. Jadi dua. Nah, jadi nanti value itu membedakan kelompok. Kemudian ini selaraskan aja paling data skala ordinal atau nominal. Ya ini sih nggak berpengaruh ya. Oke, ini nanti di variable view-nya udah terjawab, apa itu udah dilengkapi. Kemudian kita ke data sini. Lah, ini ibu-ibu. Nah, kemudian dari data tadi itu kan ada beberapa kelompok ya. Di sini nanti ditulis. Di sini nanti ditulis HB value-nya di sini. Data sudah ada di sini. Oke, setelah itu kita ke pemeriksaannya. Kemudian pemeriksaannya explore, deskripsi. Nah,
Ini tak cek dulu. Buat menu, analyze, deskripsi. Oh, salah-salah. Maaf, maaf, maaf. Saya kelalen. Bentar, ternyata benar yang dari awal tadi. Mohon maaf ya. Ini ternyata betul dari tadi. Ya, saya ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Kita explore dulu dari Excel di atas ini. Nah, oke, oke. Dari sini nanti. Oke, kita masuk ke variable value dulu. Jadi value-nya itu di sampingnya ternyata. Jadi misalkan ini data, ini kan 23 ya, berarti kita masukkan yang di sini, itu nanti diketik di bawahnya. Diketik di bawahnya dari 24 ke bawah. Otomatis nanti kalau 23 tambah 23, 46. Ini random aja ya. Random aja 46. Kita masuk data ke 46. Ya, 46. Kemudian Kak yang Imam, dari untuk sini. sih ngapunten. Kak Imam Share punten. screen-nya nggak Oh, berjalan. hilang lagi. Iya. Oh, hilang lagi. Ya, ya, ya. Oke, oke. Oke, saya ulangi lagi, ya. Yang data non perokok itu, Bu, itu nanti dari sini dihijrahkan di 24 ke bawah. Jadinya kan 46 ya. Ini nanti data di sini itu diganti dari ini ya. Perokok, pertama kan data perokok ya. Jadi ini diganti satu semua. Ini kelompok satu maksudnya. Kelompok satu. Ya, ini tak hapus dulu. Ini tak hapus dulu. Kita mulai itu dari variabelnya sini. Dari variabel sini tadi. Ini hasil pemeriksaan HB. Ya, kemudian ini oh nggak bisa, nggak boleh besar. Ya, hasil pemeriksaan HB.
gitu aja. Hasil. Hmm. Karena ini hasil AB desimalnya di dua ya. Ini ordinal aja. Ini sih nggak berpengaruh measure sama ini rule itu. Dia nggak berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah kelompok non perokok. Perokok. Atau saya singkat aja ya, NP, non perokok. NP itu non perokok ya. Ini di sini keterangan kelompok non perokok. Ini abaikan, value tadi abaikan. Ini samakan aja. Kemudian ini perokok, disingkat P aja. Singkat P aja. Kelompok perokok. Ya, oke. Ini samakan aja. Ya, ini itu keterangan nanti dia masuknya di sini. Nah, masuknya di sini. Oh, sebentar. Eh, nomor tiga di delete. Maaf, maaf, maaf. Nomor tiga di delete. Ini itu kelompok kelompok aja. Jadi nanti ini kelompok gitu. Ini namanya Kak kelompok. Value-nya kita masukkan sini. Nomor satu perokok tambah sini. Dua non perokok. Ini hanya contoh ya. Tadi tadi kebolak-balik ya. Yang penting dia membedakan kelompok satu, kelompok dua gitu. Non perokok gitu. Non perokok masukkan sini. Nah, jadi value itu membedakan kelompok tadi. Nanti berpengaruhnya di data reviewnya sini, data view. Nah, data view-nya di sini. Oke. Nah, ini kan tadi hasil kelompok satu ya. Jadi ini hasil kelompok dua. Dua, 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 dua. Pas ya berarti datanya dua-dua jadi empat empat. Ini di clear. Nah, ini ya. Duh, aduh, kagok. Ya, ini hasil HB, ini kelompok. Kelompok tadi itu kalau di review variable variable view itu ada value kelompoknya di sini. Misalkan ada tiga kelompok eh, DM, non DM, DM tipe 2 ya udah tinggal ditulis saja value kan. Oke, sampai sini ada pertanyaan Ibu-ibu. Lanjut ya. Ini data dasarnya seperti ini, udah dapat gini. Selanjutnya kita masuk ke analisis datanya. Ibu-ibu nanti bisa analyze, deskripsi, kemudian explore. Tuh, analyze, deskripsi, explore. Hasil itu masukkan sini. Kelompok masukkan sini. Kemudian abaikan yang ini. Nah, plot itu ditulis normalitas di sini. Terus continue. Ini abaikan. Diisinya hanya plot aja. Diisi normalitas gitu. Setelah itu, oke. Nah, jeret. Gitu. Nanti. Nah, ini tak delete. Ya, jadinya begini Ibu-ibu. Ceret, ceret. Ternyata dilihat signifikasinya. Nah, ini tes normalitasnya di sini di Sapiro ini ya. Ah, jadi kalau dilihat di sini signifikannya 0,189 untuk data yang Pak Imam, perokok. maaf. Berhenti Ya, lagi, Pak Imam. Servernya. oh iya iya. Soalnya kalau
Apa itu? Ganti tab, berhenti lagi. Ya, ya, ya. Oke, oke. Oke. Nah, tadi kan stepnya seperti itu ya. Analyze, data, dan lain-lain. Analyze, deskripsi, data. Jadi hasilnya seperti ini. Terlihat nggak? Sampun, Terlihat Pak. ya. Terlihat, Pak. Nggih. Oke. Kemudian ini nanti dari sini bisa dideskripsikan. Nah, hasil dari pemeriksaan HB perokok dan non perokok jumlahnya berapa? N itu jumlah, berarti 22 orang. Kelompok B 22 orang gitu. Nah, ini deskripsinya bisa dilihat ada median, mean, minimum, maksimum gitu. Jadi enak di sini. Kemudian, nah yang penting itu biasanya di sini hasil tes normalitas. Tadi kan di pengertiannya sudah saya jelaskan. Kita lihat fokus di signifikasinya. Itu tadi. Kalau apa itu tadi itu lebih dari 0,05 itu ada oh berkontribusi normal atau berkontribusi normal datanya. Kalau kurang dari 0,05 dia tidak berkontribusi normal. Nah, data ini tadi, tes normalitas ini bisa Bapak Ibu, Ibu-ibu nanti di copy aja. Copy, terus masukkan di Word untuk dianalisis. Bentar ya. Tapi nanti analisisnya di Word, jangan mentahan di kopiannya. Oke. Ya, nanti bisa di oret-oret di sini. Jadi tesnya itu kita fokus ke signifikasinya ini. Kalau titik bla 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 itu berarti dia titik itu nol. Jadi ini itu hasilnya datanya 0,1. 0, nah kita fokusnya di signifikan ini ya. Ini tadi kan kalau dia normal lebih dari 0,05 dia normal. Kurang dari 0,05 dia tidak normal. Nah, datanya berapa? Ternyata lebih dari 0,05 berarti datanya normal begitu. Nah, untuk tes normalitas gitu. Kok ini otomatis sih? Oke, gitu ya, Ibu. Ada yang perlu ditanyakan? Ini nanti kalau normalitas kita lanjut parametrik ujinya. Nanti minggu depan lah. Ini yang Shapiro Wilk. Itu ya gambarannya. Ada yang ditanyakan? Kalau enggak, nanti kita lanjut ke Kolmogorovnya. Masih bingung, Pak Imam. Iya, iya, iya. Pelan-pelan ya, Pak. Nggak apa-apa. Nanti tak kasih recordnya. Dan juga tadi rada kagok terakhiran yang normalitas. Ya, saya ulangi lagi ya. Satu kali lagi yang Shapiro. Ya, jadi ibu-ibu punya data HB, mau ngelompokkan.
perokok dan non-perokok. Acuannya adalah data itu dimasukkan dulu semuanya. Kan ini dua kelompok ya, jadi satu kelompok 22. Jadi kalau dua kelompok totalnya 44 ya. Nah, gitu. Berarti Kemudian, untuk data view-nya dimasukkan manual ya Pak Imam? betul, bisa melalui apa itu Excel juga bisa. Tapi kalau melalui Excel itu datanya harus disetting sesuai settingan SPSS. Kalau di Excelnya tadi pertama kan bentuknya gini ya. Saya ambil contoh tadi. Tadi kan bingungnya tadi ini Excel. Saya, saya tak bukakan dulu. Oh, 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 oh. Ya, dia kalau data Excel itu kan gini, saya share. Datanya kan gini ya, dia masih formal lah. Nomor, nomor, kemudian kelompok A, kelompok B gitu. Nah, itu harus disesuaikan dengan data SPSS gitu. Sedangkan kalau data SPSS dia nanti akan men-setting seperti yang di Excel. Jadi lebih enaknya bisa manual. Kalau misalkan datanya banyak, yo disetting di Excel dulu aja gitu. Nah, bisa kalau sedikit misalkan 44 ya manual aja lah diketik. Nah, seluruh HB ini taruh di sesi kolom satu. Oke ya. Kemudian ini kan kita ada dua kelompok. Nah, dia di kolom 2. Acuannya dilihat di variable view-nya. Ini nama itu adalah kode kelompok, kode yang gitu. Numerik itu data yang ada jumlahnya. Kemudian ini adalah desimal. Perlu desimal enggak? Kalau HP kan ada desimal 2 angka di belakang koma ya. Kemudian ini label itu keterangan lengkapnya. Misalkan kelompok atau apa gitu. Kemudian untuk membedakan jenis kelompoknya itu di value. Value 1 rokok, value 2 non perokok gitu. Ini abaikan aja. Kita ada data sekian gitu. Kalau udah seperti ini, tinggal eksekusi ini masukkan sistem analyze, deskripsi, explore. Analyze, deskripsi, explore. Kemudian dependent itu hasil pemeriksaan, eh, kelompok itu faktornya. Hasil pemeriksaan dependent kelompok itu faktornya. Abaikan semuanya kecuali plot. Klik di normalitasnya. Oke, kemudian oke. Hasilnya itu tadi yang dibuat seperti ini. Kemudian biasanya ada yang tanya, loh Pak itu kok ada normogorofnya? Itu sudah sistem. Jadi nanti kalau di wordnya, di pembahasannya itu jangan tampilkan yang mentahan kayak gini. Jadi nanti tampilkan yang sudah dimasak. Misalkan get stabil sendiri, Safiro, bla bla bla. Ini hanya mempermudah aja normal. Signifikannya berapa? Biasanya kalau jenengan ditampilkan yang mentahan gini, otomatis langsung disuruh revisi. Itu ya, itu untuk yang Safiro. Kurang, ingat data kurang dari 50. Oke, ada pertanyaan? Nanti step-stepnya tak kasihkan. Ada semua. Kalau nggak ada, kita lanjut ke ya. Normogolov digunakan untuk data lebih dari 50%. 50%. 50 sampel. Digunakan untuk nih 50 sampel. Bentar.
Datanya nanti jadi. Oh ini datanya. Temu sebentar. Ini datanya. Oke, oke. Nah lanjut. Yang Kolmogorov Smirnov. Ya, ini contoh umumnya. Kita mau lihat motivasi dan kinerja atau X berpengaruh ke Y apa tidak gitu. Datanya itu jumlahnya 53. 53. Ini data mentahnya di Excel seperti ini. Misalkan kalau Bu Fitri, misal ya saya ambil contoh, hasil evaluasi TB apa itu pengecatan TB pada puskesmas mana yang paling baik misalkan. Ini motif apa itu X-nya itu misalkan dia puskesmas TB ini misalkan data puskesmas mana. Ini kalau di rata-rata overallnya berapa ya? Misalkan ini eh, berapa ada berapa sampel misalnya. Ini hasil evaluasinya berapa gitu. Ini contoh kalau di TLM tak lihat gitu. Ini contoh yang umum lah motivasi berpengaruh ke kinerja enggak gitu. Oke, sekarang kita olah ke data SPSS-nya. Data ke SPSS-nya. Eh, sorry. Oke, kita ini aja ya. New data apa itu ke halaman baru aja. Oke, kita masuk import lagi Kolmogorov klik. Oke, jadi gini tadi kan kalau dimasukkan secara mentah kayak gini kan. Nah, ada beberapa penyikapan yang memang di data Excel itu akan otomatis ini delete aja, ini delete, ini delete. Instruksi Pak Imam. Slide Aduh, show-nya macet lagi. ya oke maaf. Kayaknya sudah lelah itu, Pak. Ya satu kali lagi ini ya. Tadi kan tak ulangi lagi ya. Bentuknya kan tadi kalau di Excel gini ya bentuknya ya. Itu disikapi ini di delete aja. Nomor itu di delete. F4 ini di delete. Ini di delete. Ini di delete. Ini di delete. Kemudian kita ambil contoh di sini ya. Ini sih udah oke sih. Motivasi kinerja. Ini nggak berpengaruh lah. Tinggal gini aja. Udah, data udah oke semua. Tinggal kita masukkan ke sistem. Kita masukkan ke sistem saya. Oke, di mana tadi? Di slideshow masih terlihat ya. Masih, Pak Imam. Masih terlihat. Ya, jadi nanti analyze.
kemudian non parametrik, legacy, kemudian one sample key test, one sample key S. Ya, kemudian ini masukkan. Kemudian kalau saya biasanya deskripsi saya masukkan untuk nanti bisa menganalisisnya. Ini normalitas sudah kecentang, jadi nggak usah dicentang lagi. Ya, gini. Tinggal oke. Ya, oke. Di slide show terlihat hasil ininya. Berhenti, Pak. Nggak ada hasilnya. Ya. Belum, Kak. Set. Oke. Oke, tak masukkan. Tadi hasilnya seperti ini. Nah, tadi hasilnya seperti ini. Nah, ini one sample Kolmogorov. Terus dilihat di signifikasinya. Oh, ternyata dia data motivasi, kemudian kinerja. Nah, ini nanti kalau deskripsinya bisa dilihat. Total motivasi kinerja ada 53. Misalkan minnya berapa, rata-ratanya. Minnya berapa, maksimal berapa. Ini nanti seperti biasa di Kopas dari ini itu di Word untuk mempermudah. Bentar, saya tak Kopas dulu Bapak. Bapak. Independen ini. Oh, bentar. Error. Ini tadi itu bukan yang ini, Deng. Ya, saya ulangi lagi ya. Tadi ada beberapa step yang kurang. Mohon maaf. Jadi kan motivasi dengan kinerja. Pertama tidak ke tesnya, tapi kita lihat di regresi dulu. Di regresi itu dia deskripsi regression. Kemudian setelah itu kita masuk ke linear. Regression ke linear. Regression ke linear. Prestasi itu dependen. Kemudian ini nanti yang apa itu
Tadi kan datanya seperti ini ya. Saya ulangi lagi. Sebelum ke tes ini, apa itu? Tesnya pada Kolmogorov itu kita harus meregresikan data untuk berpengaruhnya ya. Di berpengaruhnya data itu tadi analyze, kemudian regresi, kemudian linear. Untuk motivasi itu dependen, masukkan sini. Kinerja itu independen, masukkan sini. Kemudian diisi di unstandering, residu unstandering. Ini diklik, kemudian di continue. Continue. Setelah itu, oke. Setelah itu oke, otomatis ini ada data di sampingnya gini ya. Terlihat nggak Ibu-Ibu? Di motivasi kinerja, tadi kan kita mau meregresi dulu untuk ditarik hubungan apa itu berpengaruhnya. Kemudian ini ada data res one, itu. Baru nanti masuk ke proses terkait dengan ini pemeriksaannya. Non tes, kemudian legacy dialog, one sample key S. Oke. Nah, ini keliru tadi. Yang dimasukkan itu adalah unstandering regresi tadi. Ini dimasukkan sini. Kemudian sini, oke semua. Hasil akhirnya ini. Oke. Ini nggak terlihat. Saya buka tab baru. Hasilnya itu ini, Ibu. Lah, ini one sample. Kemudian kita fokus ke signifikasi dirinya. Ini ya, di asing sig, ansing sig gitu. Di ansing signya ternyata dia 0,200, 0,200. Berarti dia distribusi normal karena data normal itu lebih dari 0,05. Nanti pindah di Excel aja. Pindah di Word. Pindah di Word untuk melihat. Jadi kalau di Word itu seperti ini. Ya, Ibu-ibu nanti fokus di sini ya. Nah, ini datanya 0,200. Otomatis kan lebih dari 0,05. Ternyata normal gitu. Oke, gitu ya. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, ini pemanasan aja lah. Nanti setelah ini misalkan proposalnya mau konsul ke Dosping atau ke saya, monggo bebas. Untuk saat ini belum ada pertanyaan, Pak.